Jokowi, mafia politik menuju Indonesia bubar. Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan bubar. Kenapa? Ia mengatakan bahwa pihak luar sudah memprediksi bubarnya negara Indonesia. Dikutip dari laman BBC Indonesia, Prabowo berkata, "Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar." Dalam pidatonya Prabowo mengklaim bahwa kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% orang, sedangkan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,43. Apa maksudnya? 1% populasi orang menguasai kekayaan alam di Indonesia, sedangkan penguasaan tanah nilainya 0,43 di mana nilai koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, jika mendekati angka 0 artinya ketimpangan sedikit, jika mendekati angka 1 artinya sangat timpang. Dandi garis bawah Laksono pada cuitannya di X tanggal 9 Januari tahun 2024 mengatakan bahwa Gini tanah di Indonesia sebesar 0,58, di mana ada perusahaan yang luasnya melebihi seluruh BUMN. Apakah Indonesia benar-benar akan bubar pada tahun 2030? Syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Indonesia akan bubar jika memenuhi beberapa syarat seperti konflik internal, isu SARA yang semakin meruncing, korupsi yang semakin marak, keadilan serta pelayanan publik yang semakin menurun, ekonomi menurun, intervensi asing, perubahan geopolitik, serta serbuan budaya dari luar. Sedangkan jika Indonesia menjadi negara yang gagal, setidaknya harus memenuhi syarat seperti kehilangan kontrol teritorial, erosi otoritas pemerintah, layan publik yang memburuk, korupsi dan kejahatan semakin meningkat, intervensi aktor lokal asing, perpindahan penduduk, ekonomi yang turun, intervensi militer, kehilangan kepercayaan internasional, hingga ketergantungan kepada utang. Nah, dalam tulisan kali ini saya tidak akan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara gagal atau akan bubar, namun saya lebih tertarik untuk membicarakan poin per poin mengenai syarat-syarat di atas. Kehilangan kontrol teritorial. Negara akan dikatakan gagal jika kehilangan kontrol atas wilayah teritorialnya, entah karena dikuasai oleh oposisi, non-militer, atau bahkan asing. Nah, celakanya, kebijakan yang diteken oleh Jokowi tentang ekspor pasir laut, yang juga didukung oleh Luhut Binsar Panjaitan, bisa membuat Indonesia kehilangan kontrol teritorial. Kenapa? Pembeli pasir laut Indonesia salah satunya berasal dari Singapura, di mana saat ini sedang terjadi reklamasi besar-besaran di sana yang tentunya membuat wilayah ZEE teritorial Indonesia berkurang sedangkan Singapura bertambah besar. Fakta ini merupakan sebuah ancaman nyata, bagaimana bisa Jokowi justru mempermudah jalan Singapura untuk memperluas wilayahnya. Selain ekspor pasir laut, reklamasi yang terjadi di Indonesia juga mengancam kedaulatan Indonesia. Seperti kasus reklamasi yang pernah terjadi di Ancol, di mana nelayan kecil dilarang mencari ikan di wilayah perairan reklamasi Pantai Indah Kapuk. Selain itu, viralnya patung naga dan aksara Mandarin di gerbang PIK 2 juga bisa dilihat sebagai ancaman, di mana negara akan kehilangan kontrol teritorial di dalam wilayah Indonesia sendiri. Erosi otoritas pemerintah. Saat ini di Indonesia, kasus orang-orang yang kebal terhadap hukum semakin banyak bahkan dilakukan secara terang-terangan. Salah satu contoh kasus yang menurut saya menyakitkan yaitu, lolosnya Kaesang atas dugaan gratifikasi. Di dalam peraturan perundangan yang berlaku sudah tertulis dengan jelas bahwa, setiap penyelenggara negara keluarga, saudara dari penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi. Kaesang dinyatakan tidak menerima gratifikasi karena dianggap sudah pisah kartu keluarga dengan Jokowi, lantas jika bukan lagi keluarga, kenapa acara 7 bulanan Erina dilakukan di Istana Presiden? Fakta bahwa pemerintah hukum mengalami erosi otoritas dalam kasus Kaesang ini merupakan sebuah ancaman, karena salah satu syarat gagalnya sebuah negara yaitu terjadinya erosi otoritas pemerintah. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga termasuk dalam erosi otoritas ini. Layanan publik yang buruk. Indonesia bisa menjadi negara gagal jika kondisi pendidikan dan kesehatan memburuk,
di mana saat ini terjadi komersialisasi pendidikan serta semakin melangitnya fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara. Selain komersialisasi, praktik jual beli gelar semakin marak di Indonesia. Seperti misalnya pemberian gelar doktor honoris causa yang diterima oleh Raffi Ahmad, serta polemik kelulusan studi Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia. Seingat saya, Indonesia menempati urutan kedua dalam hal ketidakjujuran akademik. Hal ini tentu semakin membawa Indonesia mendekati predikat sebagai negara yang gagal. Banyak gedung pendidikan yang rusak, banyak murid yang tidak sanggup membeli seragam, sulitnya akses menuju sekolah, hingga ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia, membuat kita semua harusnya merasa miris. Mafia politik dan ekonomi. Gagalnya sebuah negara juga disebabkan oleh mafia-mafia yang semakin berkuasa, baik politik maupun ekonomi. Tentunya, kita sudah paham betul dengan eksistensi mafia ekspor-impor, mafia migas, hingga mafia-mafia lain yang membuat ekonomi semakin mencekik. Namun yang menarik perhatian saya bukanlah mafia ekonomi, melainkan Jokowi sebagai sosok mafia politik. Bagaimana bisa, guna menempatkan Gibran sebagai cawapres, Jokowi dengan lancangnya merubah konstitusi melalui peran paman di Mahkamah Konstitusi. Alhasil, saat ini Gibran sudah terpilih secara resmi sebagai Wakil Presiden Indonesia. Selain itu, usaha Jokowi dalam memperhalus jalan Kaesang pun hampir sukses, sayangnya kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan adanya peringatan darurat. Jokowi selama menjabat menjadi presiden terkenal dengan sebutan legalisme otokratik, di mana jika ada aturan yang menghalangi jalannya, maka aturan itu akan diubah seenaknya sendiri. Sedangkan hal yang lebih parah yaitu, Jokowi melakukan lobi-lobi politik agar babu-babunya bisa memenangkan pilkada. Bahkan, Prabowo yang dikenal intelek pun, dibikin impoten, sehingga mengkampanyekan Cagup Lutfi dalam pilkada Jawa Tengah. Ketergantungan utang. Jokowi mewariskan utang kepada Prabowo lebih dari 5.000 triliun rupiah, yang mana jumlah itu sangat besar dan belum termasuk bunga utang jatuh tempo. Negara dikatakan gagal jika memiliki ketergantungan terhadap utang. Bahkan, menurut saya utang Indonesia akan semakin bertambah banyak. Seperti yang sudah banyak diberitakan, bahwa untuk memenuhi program makan bergizi, Prabowo rela melakukan barter kepentingan dengan negara lain seperti Tiongkok, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara lain yang bisa ikut mewujudkan janji kampanyenya itu. Fakta di atas sungguh sangat miris, dan parahnya, Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa Prabowo menjadi presiden yang justru membuat negaranya menjadi gagal atau bahkan bubar? Ditulis oleh Hara Nirankara.